Oke, kita masuki video kelima, kelas 2D, sipil 2D ya. Sipil 2D. Eh, kita koreksi dulu yang terakhir dari video 4. Ada kesalahan hitung tadi di reaksi Raffi dan Raffi ya. Nah, jadi kita koreksi. Jadi kita tinjau lagi sigma momen ke C. Ini tadi yang irisan AA ya. Irisan AA sebelah kiri. Nah, kita mau menghitung harga S10 ya, menghitung harga S10 kita tinjau momen ke titik C. Ingat ya, tinjauan ini irisan AA kiri. Kenapa kita pilih itu? Kenapa enggak kanan? Bisa aja sih pilih sebelah kanan. Nah, tapi untuk memudahkan pekerjaan karena irisan AA kiri itu lebih sedikit gayanya. Nah, gitu ya. Jadi bisa lebih cepat dibandingkan kalau kita milih irisan AA kanan. Tapi bukan nggak bisa, bisa sebelah kanan ya. Oke. Nah, jadi kita tinjau sigma momen ke C sama dengan 0. Jadi meninjau momen bisa kemana saja ya. Bisa ke titik mana saja. A, B, C, D, E sampai titik mana yang terakhir. Boleh. Gitu ya. Kalau meninjau momen bisa ke titik mana saja. Tapi gaya-gayanya yang dipakai adalah yang dipilih. Irisan AA kiri atau AA kanan. Oke, jadi kalau dipilih irisan AA kiri, maka gaya-gayanya sebelah kiri ya. Nah, cuma meninjau titik momen bisa kemana saja. Oke? Ya, jadi gitu. Kita pilih momen ke C sama dengan 0, maka RV kali 2, RH kali 5, S10 kali 5. Minus ya. Nah, ditutup sama dengan 0. Kita masukkan harga-harga gaya-gayanya. Jadi yang tinggal dicari adalah S10. Maka dia dapat S10 hasil hitungan 3,964 ya. 3,964 kilonewton. Dah, hasilnya positif ya. Dari proses perhitungan ini tadi S10 dari mulai atas hasilnya positif. Artinya apa? Pemisalan tarik dari S10 itu udah benar. Tadi kan di awal sudah saya katakan gaya-gaya yang mau dicari itu gaya batang yang mau dicari dimisalkan dulu tarik. Artinya meninggalkan titik buhul ya. Oke, jadi begitu hasilnya dapat positif seperti S10 ini kan hasil positif nih hitung-hitungannya. Itu artinya bahwa pemisalan benar kan gitu. Oke, artinya S10 adalah batang tarik gitu ya. Oke, seperti itu hitungan S10. Terus menghitung batang 1. Menghitung batang 1, kita koreksi juga. Ini juga tadi ada kesalahan ya. Nah, jadi meninjau S1 kita pilih meninjau sigma momen ke titik F sama dengan 0 ya. Oke, jadi gaya-gayanya ada tinggal ini, RV kali 2 tambah S1 kali D1. D1 tadi udah saya terangkan di video keempat ya. Nah, besarnya 1,857. Sudah? Nah, diselesaikan. S1 dapatnya adalah min 37,6. Min 37,6. Oke, 37,6 kilonewton ya. Nah, perhatikan hasilnya negatif. Berarti pemisalan salah. Artinya pemisalan batang tekan itu salah. Yang betul adalah batang tekan. Maaf. Pemisalan S1 batang tarik itu salah. Ya, pemisalan batang S1 itu tarik salah. Jadi yang betul adalah tekan karena hasilnya negatif gitu ya. Oke, seperti itu harga S1 statusnya batang tekan gitu ya. Jadi ingat yang mau dicari itu gaya batangnya berapa dan statusnya gitu ya. Gaya batangnya sekian kilonewton. Nah, terus statusnya batang tarik atau batang tekan. Oke, ingat setiap batang kita misalkan dulu tarik. Nah, jadi kalau hasil batang tarik itu positif, berarti pemisalan benar. Artinya batang itu adalah batang tarik. Tapi kalau hasil negatif, berarti pemisalan salah. Berarti batang itu adalah batang tekan. Nah, gitu ya. Diingat ini hasil-hasil yang didapat dari gaya batang ya. Oke, seperti itu hasil dari irisan atau potongan AA sebelah kiri. Dapat S1 dan S10, besarnya gaya dan statusnya. Selanjutnya kita masuk ke irisan BB. Oke, irisan BB. Oke, sebentar saya tarik dulu dari sana papannya. Oke ya. Oke.
Nih. Jadi perhatikan irisan bibi. Ini ya, dari hasil potongan yang kita arsipkan di video 3 ya. Nah, bahwa potongan bibi adalah ini ya, potongan bibi, itu kan. Yang dipotong batang berapa? Batang 1, ini kan, terus batang 5 dan batang 11 ya, batang 1, 5, 11. Batang 1 udah tahu kita harga yang tadi dari waktu meninjau irisan AA kiri ya, harganya 37,6, statusnya batang tekan. Jadi batang 1 di sini untuk irisan BB bukan mau dicari ya, mau dipakai saja karena diketahui ya, batang 1 nilainya 37,6, statusnya batang tekan. Terus dipotong juga batang 5 kan. Nah, sementara batang 5 udah tahu kita statusnya besarnya yaitu 0 gitu ya. Jadi S5 nggak usah dibahas lagi, kita bahas di awal tadi. Nah, jadi nilainya 0. Udah, S1 ada, S5 0, berarti tinggal S11 yang mau dibahas gitu ya. Tinggal S11. Jadi gitu. Irisan BB yang mau dibahas adalah batang 11. Sudah? Yang mau dicari adalah batang 11. Ya, besarnya berapa, statusnya tarik apa tekan, itu yang mau kita bahas. Oke. Nah, terus kita pilih irisan mana yang mau kita pilih? Irisan kiri atau irisan kanan? Ya, mengenai BB ini, irisan BB kiri atau irisan BB kanan? Nah, jadi kayaknya udah jelas irisan BB tadi posisinya ini, gitu kan? Yang ke sebelah kiri gayanya sedikit. Ya, gayanya cuma RAH, RAV. Cuma itu. Untuk gaya luar lu ya. Oke, jadi sementara yang sebelah kanan gayanya banyak ya. 10. Terus berapa? 20 miring, terus 10 gitu kan? Sama 20 di sini. Yang mana titik GA ini? 20. Ya, dan kemudian RB. Jadi yang sebelah kanan gayanya banyak. Jadi nggak usah kita pilih lah ya. Kita pilih yang sebelah kiri. Ya, gayanya tadi cuma RAH dan RAV. Cuma 2 gaya luarnya. Ya, oke. Jadi yang mau diambil atau mau diselesaikan adalah batang 11. Kalau ini kan sama, mau kiri mau kanan tinjauannya tetap yang cari satu batang. Gitu kan? Nah, jadi artinya tinggal memilih banyakkan mana gayanya. Oh, jangan kita pilih yang banyak. Kita pilih yang sedikit. Ini ya, potongan BB. Nah, gitu. Yang sebelah kiri. Ya, kita putuskan gaya yang paling sedikit adalah irisan BB kiri. Ini ya, irisan BB kiri. Oke, kita sketsakan yang kirinya sajalah. Nggak usah kita sketsa lagi kiri kanannya ya. Nah, jadi perhatikan yang dipotong 1, 5, 11 ini ya. Dibikin sini kutip gitu ya. Tanda kutip istilahnya. Nah, jadi S1 sudah diketahui tekan, S5 0, S11 mau dicari. Oke, jadi cuma satu yang gaya yang dicari, S11. Nah, meninjau momen sekarang. Meninjau momennya kemana saja terserah. Ingat itu, kalau meninjau momen ingat kemana saja terserah. Tapi gaya-gayanya sebelah kiri. Ini nih, RAH, RAV, S1, ya kan. Kalau S5 udah jelas 0, nggak usah dipakai. Nah gitu, jadi gayanya lebih sedikit tadi ya. Oke, jadi kita tunjuk momen ke C sama dengan 0. Ya, kita lihat lagi gambar, mana titik C? Yang di atas ini ya. Yang di atas, oke. Ya, jadi kita momenkan ke titik C, berarti adalah RAV, ini kan. RAV kali jaraknya ke titik C adalah sama dengan, berapa ini? 2 ya. Jaraknya 2. RAV ke titik C. Oke, terus muternya mana? Searah jarum jam. Gitu ya. Searah jarum jam. Terus RAH. RAH. Berapa jaraknya ke titik C? Ya, ini gayanya horizontal kan? Berarti jaraknya yang vertikal, yaitu 5. Ya, RAH ke titik C jaraknya 5. Terus muternya mana? Ini kan arahnya RAH ke kanan. Nah, jadi dia muternya mengelilingi titik C adalah berlawan jarum jam, gitu kan? Tadi si RAV searah jarum jam, RH berlawanan atau negatif. Terus siapa lagi? Nah, tentu S10. S10 tadi kan arahnya ke kanan ya, atau meninggalkan titik buhul, tarik. Nah, jadi momennya ke titik C gimana? Dia
arahnya ke kanan mengejar titik C, berarti dia berputar berlawanan jarum jam, berarti negatif. Cuma itu gayanya. Oke, nah, maka kita selesaikan ini. Momen ke C sama dengan 0, RV kali 2, min RH kali 5, min S1, S11 kali 5. Dapatlah, ya selesaikan, dapatlah S11 sama dengan 3,964. Di awal-awal tadi sudah kita bicarakan bahwa S11 itu akan sama dengan S10 ya. S10 dengan S11 akan sama. Terus statusnya pasti sama. Arah gaya pasti bertolak belakang gitu kan. Sama-sama tarik maksudnya kan. Oke, jadi S11 3,964 batang tarik dari sini. Sementara tadi di awal sudah kita cari, kita koreksi ya. S10 3,964 batang tarik. Ya. Jadi S10 dengan 11 pasti sama, besar gaya, statusnya juga sama, batang tarik gitu ya. Oke, jadi ketemu sudah batang 11. Terus selanjutnya kita cari iris ini 11 tadi ya. Sudah selesai urusan apa tadi? Irisan bibi sebelah kiri sudah selesai ya, cuma mencari 11. Oke, setelah kita menyelesaikan irisan bibi, kita masuk ke irisan cici, irisan sisi. Di mana ya, setelah kita rekam atau tadi arsipkan, irisan sisi itu akan memotong mana? Memotong 2, 6 dan 11 gitu kan. Irisan sisi akan memotong 2, 6 dan 11. Oke, yang dipotong ya. Gaya yang dipotong 3, tapi yang dicari siapa? 2 dan 6. 2 dan 6. 11 sudah diketahui tadi waktu potongan sebelumnya atau irisan sebelumnya, irisan sisi bibi, irisan bibi ya. Nah, jadi di sini yang mau dicari adalah 2 dan 6, tapi harus ingat proses memotong harus dari luar ke luar, nggak boleh luar ke dalam. Jadi nggak boleh berhenti sebelum batang 11. Jadi harus dipotong 11 kalian. Udah, seperti itu menyelesaikan potongan ya. Ya, jadi potongan sisi tadi kita selesaikan. Pertama mencari batang 2 nih. Mencari batang 2, ingat 2 dicari ya. Nah, kalau mencari batang 2 ya, tadi sekali lagi nih, irisan cici mau mencari batang 2 dan 6. Nah, jadi perhatikan, kalau target kita memotong atau mencari batang 2 dulu, maka usahakan batang 6 momennya ke titik yang mau dituju tuh 0. Gitu ya. Jadi perhatikan tuh. Kalau kita mau cari S2, maka momen dari S6 ke titik yang mau ditinjau itu harus 0, jaraknya harus 0. Supaya momennya 0 kan gitu. Artinya pengaruh dari S6 hilang. Jadi yang dicari harinya tinggal S2. Gitu ya. Oke, nah jadi supaya dapat S2 sementara momen S6 0, maka kita momenkan ke G. Di mana titik G tadi? Titik G adalah di bawah sini. Gitu ya. Oke, kita perhatikan. Kalau ke titik G, maka momen dari S6 0. Ini perhatikan ya. Momen dari S6 ke titik G kan jaraknya 0. Ini nih. Batang 6 jaraknya ke titik G 0. Maka momennya akan 0. Maka pengaruh S6 akan hilang. Tapi S2 yang mau dicari ada jaraknya kan? Nah, jadi ada jaraknya, maka ada momennya. Maka bisa dicari besar S2. Ingat itu ya. Jadi kalau mau mencari S2, momen S6 usahakan 0. Supaya tidak dua variabel gitu maksudnya. Demikian sebaliknya nanti. Kalau mau cari S6, usahakan momen dari S2 0. Tinggal nyari titiknya, kemana kita cari. Supaya jarak dari S2 ke titik itu 0. Tapi S6 pasti ada jarak. Ada jarak berarti kan ada momen. Maka bisa diselesaikan. Gitu ya. Jadi awas sekali lagi kita mencari apa tadi? Mencari S2 dulu. Maka ini prosesnya ya. Tengok aja langsung mencari S6 S2 maaf. Mencari S2 momennya ke G. Maka ini gaya-gayanya. Udah bisa lebih tengok ya. RV kali 4 min 10 kali 2 tambah S2 kali 5.
dan seterusnya, didapat S2 adalah min 23,928. Apa artinya? S2 hasilnya negatif. Artinya pemisahan tarik itu salah. Artinya S2 adalah batang tekan. Oke, besar gaya 23,928 tadi ya, kilonewton, dan statusnya batang tekan. Oke ya, itu meninjau momen ke titik G, dapat S2. Oke, selanjutnya kita cari harga S6. Gimana cara mencari S6? Maka momen S2 usahakan supaya 0. Biarpun udah diketahui ya, mengurangi pekerjaan gitu loh. Biarpun udah diketahui mengurangi pekerjaan, jadi usahakan momennya 0. Oke, jadi tinjau sekarang momen mencari apa tadi? Mencari S6. Maka kita lihat dari papan berikutnya ini ya. Kita lihat dulu. Ya, perhatikan ya. Jadi ini dia prosesnya. Mencari S6, tinjau momen ke D sama dengan 0. Mencari S6. Oke. Jadi mencari S6, tinjau momen ke D sama dengan 0. Potongan cici tadi kan? Ya, jadi ini cici. Gitu ya. Ini potong gambarnya. Cici ya, 2, 6 dan 11 ya, 2, 6, 11. Nah, jadi kalau kita tinjau momen ke D ya, tadi momen ke D, maka perhatikan target kita mencari S2 ya. Mencari S6, mencari S6. 2 tadi udah ya. Nah, mencari S6. Jadi kalau S6 dicari, usahakan momen S2 tadi 0. Maka supaya 0 ya ke titik-titik ini, boleh ke D, boleh ke E gitu kan, atau boleh ke C. Kan gitu. Jadi gaya titik berada di garis kerja gaya, itu istilah semester 1 ya. Nah, jadi titik berada pada garis kerja gaya S2. Titik C, titik D dan titik E. Nah, gitu. Jadi kalau titik berada pada garis kerja gaya, maka jaraknya kan 0. Jarak 0 berarti momennya juga 0. Artinya S2 itu hilang gitu ya. S2 kali 0 kan 0. Nah gitu ya, artinya momennya 0 total. Oke, jadi tapi S6 ke titik D perlu jarak. S6 jaraknya ke D mana? Ya ini, di satu ini juga gitu ya. Inilah jarak tegak lurus dari batang 6 ke titik D. Ya, jarak tegak lurus. Ya, jadi tarik garis tegak lurus, kemudian dihitung. Nah, jadi nggak usah dihitung lagi. D1 di sini akan sama dengan D1 yang sebelumnya. Gitu ya. Akan sama harganya. Jadi nggak usah dihitung lagi. D adalah sebesar 1,857. Oke ya. Jadi sekali lagi apa tadi? Harga S2 kali jarak 0, berarti momennya 0, hilang S2-nya. Terus S6 kali jaraknya ke titik D adalah D1. Sementara kita kan nengok irisan apa tadi? CC ya. Jadi arah gaya 6 ke bawah. Ke bawah. Jadi ke bawah ke titik D muternya gimana? Dia kan berputar secara jarum jam, gitu ya. S6. Sementara S11 sudah diketahui tadi kan tarik. Jadi dia arahnya ke kanan, jadi muternya ke titik D, ke titik D ya. Dia muternya adalah juga sama secara jarum jam, gitu ya. Nah, jadi S11 tadi, S11, coba kita lihat ya. Ini dia prosesnya, momen ke D sama dengan 0. RAV kali 4, oke. Min RAH kali 5, oke. 10 kali 2. Apa itu 10? Itulah gaya yang bekerja di titik C ya. Kan termasuk irisan CC ini. Ini ya, 10 kali jarak ke titik D 2. Jadi 10 kali 2 berputar berlawan jarum jam. Ini gaya yang negatif ya. Ini dia. Ini min 10 kali 2 ya. Sementara S6 kali D1. S6 tadi
S6 mau dicari. Nah, S6 mau dicari ya. S6 mau dicari, terus S11 kali 5. Ya. Ya, S11 sudah diketahui 3,964 dan seterusnya, maka diketemukan S6 26,83, statusnya batang tarik. Oke, kita tutup dulu sampai di sini. Nanti kita lihat irisan berikutnya.